Selamat malam Indonesia, selamat malam Nusantara. Puji nama Tuhan. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, opung, nenek, engkau, mbah, ya abang, bapak tua, bapak uda, itu adik-adik dan semua kita yang tidak bisa saya sebutkan sama satu. Mucho gusto, senang bertemu dengan Anda. Saya mengasihi Anda. Tuhan Yesus lebih mengasihi Anda. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tidur, kita perlu berdoa pada Tuhan, membaca firman Allah. Dan biasakanlah kalau kita ada bersama anak-anak, biasakan berdoa kalau ada di rumah itu, untuk berdoa bersama-sama, karena itu penting, ya. Puji nama Tuhan, kami juga melakukan itu dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, sore atau malam ini kita akan mendengarkan firman Allah di dalam dua Raja-Raja 20 ayat yang ketiga dan ayat yang sampai ayat yang demikian bunyi firman Allah. Sorry ya. Ini ayat yang ketiga sampai Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-1, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah doa dan tangisan Hizkia yang mengubah keputusan Allah. Keputusan Allah jelas bahwa Hizkia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Hizkia akan, dan melalui penyakitnya itu dia akan mati. Tetapi kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Hizkia mampu mengubah keputusan Allah itu. Dan Hizkia berani berkata, ingatlah Tuhan akan apa yang pernah aku lakukan kepadamu. Hizkia belum mau mati, Hizkia belum mau, dan saya yakin dalam jeritan yang sangat itu, dalam tangisnya yang sangat itu, Tuhan, aku masih ingin hidup, aku masih ingin menjadi pelayanmu, aku masih ingin melayani engkau, aku masih ingin melayani umatku, aku masih ingin Tuhan, Tuhan tolong, ingatlah apa hal-hal yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan di mata Tuhan. Dan di dalam ayat yang baru kita baca itu ada 3 hal yang diingatkan Hizkia kepada Tuhan. Yang pertama, ia katakan ia tidak menyimpang dari mengikut dia. Artinya dia betul-betul serius dengan Tuhan dalam menjalankan amanat Tuhan, dalam menjalankan perintah Tuhan. Ia tidak pernah menyimpang. Itu sebabnya dikatakan, ingatlah Tuhan apa yang akan aku kerjakan, apa yang pernah dikerjakannya. Dia kalau Anda baca di pasal 2 Raja-Raja 18 ayat 1-8, Anda akan melihat ia melakukan yang benar. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, merebutkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, menghancurkan ular tembaga yang disembah, percaya kepada Tuhan, dan berpaut kepada Tuhan, hatinya berpaut kepada Tuhan. Luar biasa. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan, ingat apa yang akan aku kerjakan. Dengan tangisan yang sangat dalam, dengan suara batin yang sangat dalam, yang hanya Tuhan mampu mendengarnya, yang hanya Tuhan mampu menolong dia. Itu sebabnya tangisan yang sangat. Lalu yang kedua yang dia katakan, bahwa ia berpegang pada perintah. Ia tidak akan menyimpang dari perintah Allah itu. Dia melakukan. Dan orang-orang yang melakukan perintah Allah,
dia bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, ia bisa meminta permohonan dengan sangat kepada Tuhan. Dan ingat, saya mau katakan, ketika kita hidup benar, hati kita tertaut kepada Allah, jiwa kita tertaut kepada Allah, bisa dipastikan bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, bisa dipastikan Tuhan akan menolak permohonan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Hizkia sekalipun dia raja, dia tidak menganggap sebagai raja yang harus diwahkan, yang harus memiliki keangkuhan. Tidak, tetapi justru dia rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan saya ingin berkata kepada kita, biar hati kita itu tertaut kepada Tuhan. Itulah yang ketiga yang mau saya ambil, katakan dari pasal 18. Hatinya tertaut kepada Tuhan. Orang yang tertaut itu akrab, intimasi, berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Semua apa yang saya katakan ini ada dalam Alkitab. Raja-raja 2 Raja-raja 8 ayat 1 sampai 8. Begitu cintanya kepada Tuhan, begitu dia melakukan sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Dan harapan saya bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang telah menerima Yesus, tetap dewasa dalam Tuhan, tetap dewasa dalam iman, dan terus kemudian bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Imannya terus iman yang kasihnya kepada Tuhan semakin, iman yang suci, iman yang murni, iman yang penuh dengan iman. Sebagaimana Barnabas tadi pagi saya katakan, bagaimana imannya terus bertumbuh di dalam kehidupannya, yang sampai pada akhirnya ia menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi Hizkia bisa menggugah hati Allah, bisa meluluhlantakkan hati Allah, bisa meremukkan hati Allah, sehingga keputusan yang sudah diambil untuk bahwa dia tidak akan hidup lagi, makanya sampaikan pesan-pesan. Saya ingat orang tua saya, mama saya, pada waktu saya pada 1993, dan kisah itu tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Karena saya katakan kepada ayah saya pada waktu itu, kalau Bapak tidak meninggalkan segala ilmu-ilmu Bapak tidak akan pernah diambil oleh Tuhan. Dan kemudian setiap kali saya duduk bersama dengan dia berkata, kamu panas. Saya katakan, gampang Bapak, keluarkan saja itu ilmu-ilmunya. Tapi sampai sekian puluh tahun dia tidak mau. Dan pada akhirnya setelah 83 tahun usianya, dia melepaskan dengan segala apanya. Dengan demikian, ketika dia mau menjemput malaikat Allah, dia sudah berkata, itu malaikat sudah datang untuk menjemput saya. Dan dia memberkati anak-anaknya. Dan kepada saya secara khusus dia berkata begini, kalau anak kita yang di Lombok itu kemungkinan besar tidak bisa datang. Kemungkinan besar, karena dia memiliki persoalan yang besar. Tapi kalau dia datang, katakanlah kepada dia bahwa Tuhan akan menyelesaikan permasalahanmu, masalahmu. Jadi pada waktu itu saya memang sebenarnya agak berat, karena masalah yang sangat luar biasa yang saya hadapi, yang bagaimana fitnah-fitnah yang mengakibatkan saya berada di ujung tanduk pada waktu itu. Dengan situasi meninggalnya orang tua saya pikir begini, memangnya saya nggak bisa lagi melihat orang tua saya, ini yang terakhir, maka saya pulang ya. Dan mama saya ketika saya pagi-pagi kira-kira udah fajar lah ya, mama saya ketika melihat saya datang, lalu kemudian bukan bawa saya itu ke saya sudah mau melihat orang di mana orang tua saya berbaring ya. Lalu mama saya bilang begini, bawa saya ke dapur, dia bilang begini, apa masalahmu di Mataram? Nggak ada, saya nggak punya masalah. Karena apa? Saya tidak akan pernah memberitahukan masalah saya kepada siapapun, kejadian di pulau ini nggak akan pernah. Tapi kalau ada sukacita mungkin akan saya berbagi, terutama kepada orang tua saya. Dan itu sebabnya, dan
Mama saya dibilang, "Unang bergabusuk," gitu ya. "Jangan berbohong kamu." "Enggak ada, Mak." Terus dia bilang, "Bapakmu ini sudah bilang." Wih, saya kaget. Nah, waktu dia bilang, "Ya kan Bapak udah tahu kalau begitu." "Iya, tapi apa Mas?" Akhirnya saya ceritakan dan disampaikanlah pesan itu. Tuhanlah yang menyelesaikan masalahmu. Betul, walaupun pada akhirnya saya masih gundah gulana waktu di sana, tetapi ketika di sini, ya disitulah ya itu saya ingat masih November, Desember saya berada di organisasi saya yang baru ini. Itu karena fitnahan. Tetapi saya bersyukur saya masih bisa bertahan melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi hati kita perlu tertaut dengan Tuhan. Hati kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita bisa menggugah hati Allah. Bahkan keputusan yang sudah diambil bagi Hizkia, itu akan mati. Tapi ketika melihat ceritanya, ayat ini sebagai ayat terakhir yang saya akan bacakan, dikatakan demikian bunyi firman Allah 20-nya ya. Demikian bunyi firman Allah. Ini ayat yang keempat. "Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Dia diperpanjang, kalau dibaca ayat selanjutnya, Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun. Puji nama Tuhan. Jadi hal-hal yang kita alami dalam kehidupan ini, hal-hal yang sulit, yang mungkin tidak bisa diubah, tapi saya mau katakan ketika Tuhan hadir di situ, Tuhan bisa mengubah situasimu. Tuhan bisa mengubah masa depanmu. Tuhan bisa mengubah masalah ekonomimu menjadi baik dari yang tidak baik. Kebangkrutanmu bisa menjadi modal bagi Tuhan untuk melakukan mujizat bagi engkau, bagi dirimu ketika engkau percaya kepada Dia. Jadi ingat, doa dan tangisan Hizkia mampu mengubah keputusan Tuhan bagi dirinya. Kita pun ketika kita berdoa, ketika kita memiliki apa yang dimiliki Hizkia tadi, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan bisa mengubah situasi dan kondisi kita ketika kita berteriak seperti Hizkia. Saya tidak tahu kapan Anda terakhir menangis di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan, ketika Anda menangis dengan sungguh di hadapan Tuhan, hati Tuhan itu sangat hancur sebenarnya. Itu sebabnya Dia berkata, setiap air mata orang benar itu ditaruh dalam kirbatnya, dalam botol ilahi. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dikasihnya ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan tidak pernah mengabaikan doa mereka. Itulah sebabnya kita perlu hidup sebagaimana Hizkia hidup, yang tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, yang berpegang teguh pada perintah-perintahnya, lalu kemudian yang tertaut dalam hatinya, tertaut kepada Tuhan. Dan kalau Anda bisa menyempatkan membaca 2 Raja-Raja 18:1-8, maka Anda akan lebih melihat bagaimana sebenarnya karakter daripada Hizkia, sehingga ketika dia berdoa sungguh bisa meluluhlantakkan hati Allah, mengubah Allah, sehingga Allah mengubah keputusannya dan memperpanjang hidupnya. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Siapapun yang mendengar, Tuhan tolong sehingga iman kami, kehidupan kami, sehingga kami berdoa tidak lagi malas-malasan, kami berdoa tidak lagi dengan setengah-setengah hati, tapi kami berdoa dengan sungguh-sungguh, karena dengan doa dan tangisan sesuatu yang fatal bagi Hizkia bisa diubahkan oleh karena dia menangis dan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, dan para pejabat, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Dan bagi Anda yang mendengarkan firman Allah yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau mengundang Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus sangat mengasihi engkau, dan
Izinkan saya berdoa bagi Anda dan taruh tanganmu di dada. Dan saya berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, ampuni dosa dan kejahatanku, kelemahanku. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat dalam hidupku. Sekarang aku percaya aku menerima hidup yang kekal dan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih. Bagi Anda yang terikat segala ikatan dosa, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami keterikatan akan dosa, baik itu terikat akan narkoba, terikat akan ganja, drug, minuman-minuman keras, pelacuran, ikolo dan lain sebagainya, orang-orang lesbian, orang-orang yang jahat. Hamba berdoa bagi mereka, Engkau lepaskan mereka dari segala keterikatan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kejahatan apa mereka, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Gantikan dengan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi Anda yang sakit, saya berdoakan Anda, biarkan Tuhan menolong Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala taruh tanganmu di tempat yang sakit dan percayalah bahwa oleh beliau-nya engkau telah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang sedang engkau derita, kami perintahkan segala sakit penyakit itu dalam nama Yesus keluar, dan oleh beliau Yesus engkau telah sembuh. Oleh kuasanya engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh dari kansermu, tumormu, diabetesmu, hipertensimu, kolesterolmu, darah tinggimu, dan juga jantungmu, dan gagal ginjalmu, kencing batumu, di dalam nama Yesus. Dan buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beribadahlah di tempat gereja terdekat di mana Anda berada. Dan ingat, karena dengan Anda beribadah kepada Tuhan, Anda akan semakin dikuatkan, keputusan Anda semakin mendapat dukungan dari orang-orang percaya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melalui hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya serta melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.